Bab 41, Fandom Zhou. Nama, pemasok sistem penulis, Zhao Yan. Plus mematikan mengatur ulang. Cahaya menerobos udara. Liu menoleh ke kota kecil itu dan mendesah diam-diam. Keluar kali ini, kecuali membunuh, sepertinya tidak menghasilkan apa-apa. Saya baru saja mengumpulkan beberapa batu sumber di tambang sumber, dan nilainya jauh lebih rendah daripada obat mayat hidup yang ditukar dengan buah kehidupan. Tapi, Xiao Tingting benar-benar imut. Batuk. Liu Gan batuk beberapa kali, dan dengan cepat memusnahkan ide tertentu yang baru saja lahir di hatiku. Loli memiliki 3 yang bagus. Pei, oh, berapa umur Xiao Tingting? Saya benar-benar kasihan padanya untuk membantu, tentu saja. Loli atau apapun, saya tidak pernah memikirkannya, sama sekali tidak ada. Terlebih lagi, hanya bisa tinggal di dunia ini selama 1 tahun, dan mengembangkan kentut dalam 1 tahun. Nah, itulah kuncinya. Dalam depresi Liu, Dun Buang jatuh di depan Ola di bawah gunung berapi. Aku mendongak dan melihat sekeliling. Liu menghela napas panjang lega. Baiklah, aku masih dengan jujur menyesuaikan Zoe. Dia melangkah ke Ola, meletakkan futon di lantai, dan Liu Pan duduk. Selain menjual sistem dan menyetel Zoe, Liu awalnya berencana menggunakan tahun ini untuk mencari lebih banyak sumber daya. Tetapi terlalu jauh untuk ditempuh, waktu dihabiskan di jalan, itu benar-benar tidak ekonomis. Tidak terlalu jauh, ada hal-hal baik, seperti tempat-tempat berbahaya seperti area kehidupan yang dibatasi. Meskipun ada sistem di tangan, ketika aku pergi ke tempat itu, aku secara tidak sengaja mati tanpa menyadarinya, bahkan jika sistem tidak dapat menjamin keselamatan. Makam Kaisar Qing Qing dikemas dan digulung. Bagaimana aku bisa menghasilkan banyak uang dalam perjalanan ini? Jangan serakah, anak antah berantah, tidak bisa duduk. Dengan sistem yang ada, ini masalah waktu sebelum kamu memulai, atau jangan mengambil terlalu banyak risiko. Lupakan saja, keselamatan adalah yang utama. Liu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, aku masih orang yang jujur di balik layar. Terserah Zoe untuk melakukan tuduhan semacam ini. Kalau tidak, apa yang harus kuberikan pada sistem itu padanya? Apakah itu benar-benar dedikasi tanpa pamrih? Petik 2. Sistem, koneksinya terlalu surgawi. Lihat apa yang sedang dilakukan Zoe. Sosok Zoe langsung muncul di benaknya. Di hutan lebat, Zoe tertutup lumpur, tergeletak di tumpukan ranting dan daun yang mati tak bergerak. Tidak jauh di depanku, monster seperti beruang hitam berdiri seperti bukit kecil, menjulurkan lehernya dan terus mengendus baunya, seolah mencari Zoe. Zoe benar-benar cukup baik. Melihat serigala Zoe melolong di lumpur, Liu tidak bisa menahan tawa. Monster beruang itu mengendus sebentar, tetapi tidak menemukan Zoe, lalu menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah di depannya. Ada sarang lebah besar di tanah, madu emas menetes dari celah-celah sarang lebah, dan aroma manis yang menggoda meresap. Aroma yang menawan, rasa manis yang memabukkan, membuat monster beruang meneteskan air liur. Aku sangat manis, sangat menawan. Setelah berjuang beberapa saat, monster beruang itu tidak tahan lagi, dan menggeram serta menelan seluruh sarang lebah. Madu emas mengalir di sudut mulut, aroma yang memabukkan membuat beruang itu bersenandung dengan nyaman, dan tampak sangat menikmatinya. Tidak buruk, melihat ini, Liu mengangguk kagum, pikiran Zoe sangat fleksibel. Kesalahan beruang ini sudah berakhir. Seperti yang diharapkan, suara Liu baru saja berakhir, dan monster beruang besar itu tiba-tiba memegangi perutnya dan mengeluarkan suara yang mengerikan, menyebabkannya terus berguling-guling di tanah. Zoe masih berbaring di dedaunan yang jatuh tanpa bergerak. Bahkan ketika monster beruang itu berjuang dan jatuh, kerikil dan lumpur yang beterbangan menghantam tubuh, Zoe juga menahan diri dan tetap tidak bergerak. Boom! Monster beruang itu akhirnya tidak dapat menahannya, dan jatuh ke tanah dengan kepalanya. Tubuh besar itu menghantam tanah dan mengeluarkan suara keras. Hahaha! Zoe memanjat dari tanah, melihat monster beruang besar yang telah jatuh ke tanah, dan tertawa keras. Binatang buas itu adalah binatang buas. Bahkan jika kekuatannya tinggi, bukankah itu sedikit racun? Roh kitab surga, pulihkan mayat beruang itu. Amati, kilatan gelombang tak terlihat melintas, dan tubuh Ursus besar itu menghilang. Roh kitab, berapa banyak sumber daya yang aku miliki sekarang? Setelah Sun mengumpulkan monster beruang itu, Zoe Chaotian bertanya kepada roh buku itu.
Yang mulia, hari ini Anda telah memanen 8 mayat monster laut pahit, 1 mayat monster beruang di Senxiao, dan 25 jenis ramuan. Hao, oke. Dengan hal-hal ini, kekuatanku dapat tumbuh secara signifikan. Zhou Yi tersenyum senang, berbalik dan melihat ke arah kawah. Itu di sini hari ini. Mari kita kembali dan mencerna keuntungan ini sebelum kita bicara. Melihat pertumbuhanku, leluhur pasti sangat senang. Haha, tentu saja leluhur senang. Liu melihat pemandangan ini dan mengangguk sambil tersenyum. Dengan kecepatan ini, bocah Zhou Yi bisa segera tumbuh dewasa. Dia bisa dengan cepat menyerangku di depanku. Banyak hal yang tidak mengharuskan aku mengambil inisiatif. Tidak lama setelah itu, Zhou Yi kembali ke aula tempat tinggal. Temui leluhurmu. Aku berjalan ke aula, Zhou Yi melihat Liu Pan duduk di aula, dan segera datang untuk memberi hormat. Tidak sopan. Liu Chao mengangguk pada Zhou Yi, bagaimana dengan panen hari ini? Kembalilah kepada leluhur, para murid telah belajar banyak. Ada 8 binatang buas yang diburu dan dibunuh, 1 binatang iblis, dan 25 ramuan. Bukan itu yang aku tanyakan. Sebelum kata-kata Zhou Yi selesai, dia disela oleh Liu. Bagi para biksu gelombang www.novelhal.com gelombang sumber daya sangatlah penting. Tapi, Liu menatap Zhou Yi dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tapi bagaimana mungkin seorang pria yang bertekad untuk menjadi kaisar menaruh pandangannya pada hal ini? Tolong beri aku petunjuk. Zhou Yi menghadapi sebuah wajah, membungkuk. Ada banyak bahaya ganas di jalan menuju latihan. Pengalaman menghadapi bahaya dan pengalaman bertarung sangatlah berharga. Penderitaan adalah guru yang baik. Liu tampaknya benar-benar berada di pertunjukan, dan mulai berkhotbah secara kebiasaan. Di mata Zhou Yi, Liu adalah seorang guru yang ekstrim. Secara alami, dia yakin dengan kata-kata Liu dan tidak pernah berpikir tentang apakah dia akan dibawa ke dalam lubang. Faktanya, kata-kata Liu bukanlah lubang. Lagi pula, ketika berbicara tentang hal-hal seperti kebenaran, siapapun dapat berbicara omong kosong, yang tampaknya sangat masuk akal. Selain pengalaman-pengalaman ini, keuntungan yang lebih besar terletak pada penempaan hatimu. Bagaimanapun, kamu berasal dari orang biasa dan tidak pernah mengalami pembantaian. Keberanian, semangat juang, dan hati yang tegas adalah semua kentunganmu. Jalan kaisar, darah orang mati dan orang mati. Bagaimana kamu bisa menonjol tanpa keberanian dan semangat juang? Bagaimana dunia bisa tak terkalahkan? Petik 2. Ya, terima kasih atas ajaranmu. Zhou Yi tersentuh ketika mendengar apa yang dikatakan Liu. Dia merasa seperti dia terlalu picik. Suan apa itu sumber daya? Dengan kekuatan yang cukup, sumber daya apa yang tidak dapat direbut? Pengalaman pertempuran dan penempaan pikiran adalah yang paling penting. Leluhur Meng Meng menghargai dan Chun Chun mengajarkan, bagaimana saya bisa menyia-nyiakan kesempatan yang tak tertandingi ini. Saya harus membuat beberapa prestasi untuk membalas kebaikan patriark. Zhou Yi mengepalkan tangannya erat-erat, hatinya dipenuhi hasrat untuk bertarung. Malam pun tiba. Liu menemukan sebuah kamar di aula, menukar tempat tidur sederhana dari sistem, dan menatanya sedikit agar menjadi kamar tidur. Ada sistem di tangan, yaitu Sultan. Aku berbaring di tempat tidur, dan dengan bantal tinggi, Liu bersenandung dengan nyaman. Pembawa acara Tai Sang Tiansu bertanya apakah dia memiliki pengalaman bertempur atau pengalaman berpetualang. Bunyi bip sistem mengganggu kesadaran diri Liu. Oh, bagaimana dengan bocah ini Zhou Yi? Liu bangkit dan duduk, dan menyentuh kepalanya. Sistem, bukankah Tai Sangsu mengatur pertukaran semacam ini? Tidak, yang ini. Liu tersenyum canggung, apakah kamu lupa mengatur pertukaran semacam ini? Oke. Ekstrak pengalaman bertahan hidup dan pengalaman bertempur dari binatang buas dan monster di perpustakaan sumber daya, dan buka untuk Zhou Yi. King, silakan tetapkan harga pertukaran. Apakah harga tukar, orang ini tidak pandai berolahraga, dan masih ingin berspekulasi. Menurut klasifikasi perbaikan, harga didasarkan pada pertukaran senjata yang sama. Tolong gandakan untukku. Pengaturan selesai. Fitur baru, buku surgawi tradisional, telah dihidupkan. Oke, Liu mengangguk. Sistem, tunggu untuk menyimpan barang tukar Zhou Yi untuk waktu berikutnya dan serahkan padaku. Aku akan tidur dulu. Liu berguling, menguap, jatuh di bawah selimut, dan tidur. Kamar lain, Rozui Chao Tiansu bertanya apakah dia bisa menebus petualangan dan pengalaman tempur.
Aku tidak menyangka bahwa setelah mengajukan pertanyaan, roh buku surgawi begitu mandek sehingga dia terjebak di sana. Apa yang terjadi? Apakah sistem setinggi itu bisa mogok? Hanya bercanda, Zoe melihat situasi ini dan tercengang. Patch sudah dimuat, pembaruan sistem telah selesai. Chen, roh dari buku surgawi, temui tuanmu. Roh Ji Tiansu memulihkan rohnya, dan berkata kepada Zoe Xingli, Yang Mulia, Taisang Tiansu telah diperbarui dan membuka fungsi pertukaran pengalaman petualangan dan pengalaman tempur. Menambal, pembaruan, apakah ini begitu familiar? Zoe menggelengkan kepalanya dan fokus pada fungsi baru pertukaran pengalaman. Roh buku surgawi, perkenalkan fungsi baru pertukaran pengalaman. Ya, roh Yun Tiansu langsung menarik tirai cahaya, yang mencantumkan serangkaian item pertukaran pengalaman. Pengalaman tempur tanpa senjata, pengalaman pengoperasian mesin, tidak aktif, dodge and parry. Pengalaman bertahan hidup di hutan. Petik 2 petik 2. Ada begitu banyak item, meskipun sebagian besar adalah pengalaman bertempur di lautan, tetapi itu sudah cukup bagi saya. Peningkatan sistem ini benar-benar intim. Zoe sangat senang melihat rangkaian pertukaran pengalaman ini. Saya sekarang lebih banyak bertualang di hutan, jadi pengalaman bertahan hidup di hutan sangat penting. Menghindar dari kejaran dapat meningkatkan peluang bertahan hidup dan keberhasilan berburu, itu juga sangat cocok. Dalam pengalaman bertempur, baik tangan kosong maupun senjata ajaib sangat penting. Saya ingin menukar semuanya. Namun, melihat rangkaian angka energi di balik pertukaran pengalaman, Zoe bergidik. Mahal sekali. Harganya 2 kali lipat dari harga senjata dan perlengkapan. Yang mulia, senjata dan perlengkapan hanya dapat digunakan 1 kali, tetapi pengalaman ini akan bermanfaat bagi Anda seumur hidup. Wewenang tertinggi Wu Taisang Tiansu adalah milik Liu, dan roh Tiansu hanya dapat membantu Liu untuk berbicara. Ini juga benar. Zoe menganggukkan kepalanya, roh kitab surga. Memulihkan semua sumber daya saya dan menukarnya dengan poin energi. Poin energi dipertukarkan. Yang mulia, Anda memiliki 850 poin energi. 850. Berapa banyak? Zoe melihat item-item dalam pertukaran pengalaman, dan pengalaman bertahan hidup di hutan, termurah adalah 300 poin. Manipulasi metode, termahal ternyata 1000 poin. Bertahan hidup di hutan dan mengintai, menghindar dan menangkis, keduanya penting. Tebus keduanya terlebih dahulu. Kedua item tersebut berjumlah tepat 800 poin. Setelah pertukaran, hanya tersisa 50 poin. Mari kita selamatkan keadaan darurat pada pukul 50. Penebusan dimulai. Dengan suara roh buku surgawi, informasi yang tak terhitung jumlahnya yang tidak dapat dijelaskan mengalir ke dalam pikiran Zoe. Berbagai pengalaman bertahan hidup di hutan, di mana ada air, di mana ada makanan, di mana ada musuh yang berbahaya, di mana ada gua yang aman, tanaman mana yang beracun, dan hal-hal mana yang tidak mudah untuk diutak-atik, semua jenis pesan dengan cepat bergabung ke dalam pikiran Zoe. Gelombang kegilaan mengaduk-aduk kepala Zoe hingga berantakan, pusing. Suruh setelah pengalaman bertahan hidup di hutan dimasukkan, pengalaman mengintai, menghindar, dan menangkis datang lagi. Sakit, Zoe duduk di tanah dengan kepala di mulutnya, dan napasnya terengah-engah begitu marah sehingga dia akhirnya berhasil memasukkan semua informasi. Wow, sayang sekali. Zhou Zui menyeka keringat dingin di dahinya, berguling dan bangkit dari tanah, mengangkat matanya dan melihat sekeliling, dan sebuah pikiran muncul di benaknya. Lingkungannya kosong, mudah ditemukan oleh musuh, dan mudah diserang. Tidak ada tempat untuk menyembunyikan tubuh Anda, tidak ada lingkungan untuk menyembunyikan atmosfer, itu tidak cocok untuk bertahan hidup. Oh, apakah ini berhasil? Zhou Yi tersenyum senang, meskipun agak mahal, pengalaman ini hebat. Itu benar-benar menjadi naluri. Level saya saat ini, para ahli bertahan hidup di hutan tidak sebanding. Saya berjalan ke jendela, menatap hutan di kejauhan, mendengar raungan binatang buas samar-samar dari dalam, dan Zhou Yi langsung mengetahui jenis binatang apa yang membuat suara itu, dan bahkan mendengar tindakan pihak lain dari suara itu. Serigala malam memburu babi panah. Berapa banyak burung hantu malam yang menyambar dan menggigit beberapa potong daging di samping mereka. Yi keakraban dengan hutan dan keakraban dengan binatang buas membuat Zhou Yi bersukacita. Dengan pengalaman hutan ini, berburu akan lebih mudah di masa depan. Gelombang www.novelhal.com. Gelombang hebat.
Hebat, jika Liu tahu psikologi Zhou Yi saat ini, dia pasti akan kehabisan napas. Pengalaman ini diambil dari kesadaran binatang buas dan iblis yang ganas. Pasti sangat akrab dengan hutan. Pada saat ini, Zhou Yi sedang bersukacita dan Liu sedang tidur dengan kepala tertutup. Tak satu pun dari mereka pernah menemukan anomali tersembunyi dalam pengalaman ini. Itu adalah lubang besar yang dapat membuat orang muntah darah. Guoku semalam, di pagi hari, Zhou Yi memanfaatkan pengalaman hutan yang tak tertandingi untuk mengumpulkan seikat buah-buahan liar yang manis dan lezat dari hutan pegunungan dan membawanya ke Liu. Patriark, murid-muridku memetik beberapa buah liar, silakan nikmati. Liu mengusap matanya yang kabur dan mengulurkan tangan untuk mengambil buah liar yang diberikan oleh Zhou Yi. Makan buah di pagi hari tidak baik untuk perutmu. Nah, di mata Zhou Yi, senior seperti Liu secara alami tidak memakan kembang api manusia. Aku tertarik. Zansang Liu mengagumi Cao Zui mengangguk, kamu sangat bersemangat hari ini, kamu ingin mencoba, tampaknya panennya tidak sedikit. Itu semua adalah bimbingan leluhur, para murid mendapat sedikit keuntungan. Zhou Yi menjawab, sambil tersenyum, baiklah, sekarang kamu memiliki sesuatu, cobalah. Ya, Zhou Yi memimpin dan keluar dari aula dan bergegas menuju hutan. Dengan pengalaman di hutan, dan pengalaman mengintai, menghindar, dan menangkis, Zhou Yi percaya diri. Saya tidak pernah menyangka bahwa ada lubang besar yang tersembunyi di semua pengalaman pertukarannya. Mengenai apakah itu akan dibunuh. Yah, seharusnya tidak Zui dengan ringan masuk ke dalam hutan. Dengan pengalaman bertahan hidup di hutan, setelah Zhou Yi memasuki hutan, dia sesantai ikan. Berdiri sebentar, mengulurkan tangan dan meraih rotan, melayang, dan jatuh jauh di dahan pohon besar lainnya. Haha, ini seperti gunung keratai. Hati Zhou Yi sangat senang, dia menendang keras di bawah kakinya, tubuhnya menjentikkan, mengangkat tangannya dan menariknya ke dahan di depan, benturan keras membengkokkan dahan. Namun, dahan yang sangat elastis itu memantul dan menerbangkan Zhou Yi jauh. Yo minum, dengan teriakan aneh, Zhou Yi berguling beberapa kali dan jatuh ke pohon besar lainnya di kejauhan. Pengalaman bertahan hidup di hutan benar-benar kuat. Hampir seperti pulang ke rumah saat Anda memasuki hutan. Sangat keren. Zhou Yi tertawa dan melompat keluar. Setelah beberapa saat, Zhou Yi berhenti di kaki tebing. Dalam pengalaman hutan, tempat ini seharusnya memiliki buah stigma yang tumbuh. Dia mengangkat matanya dan melihat ke bawah tebing sebentar, dan Zhou Yi menemukan buah Stanley di balik batu besar. Buah merah itu seperti pilar kecil. Itu dia. Dia membungkuk dan mengulurkan tangannya, memetik buah Stanley, dan tiba-tiba terlintas pikiran di benaknya yang mengejutkan Zhou Yi, dan wajahnya menjadi kusam. Buah Stanley makan lebih cepat saat berganti kulit. Hantu macam apa ini? Aku bukan ular, berganti kulit macam apa? Dari mana ide ini muncul? Zhou Yi menatap buah Stanley di tangannya, berkedip, dan bingung. Bagaimana aku bisa punya pikiran seperti itu? Bagaimana aku bisa tahu bahwa buah stigma juga memiliki peran untuk berganti kulit? Bagaimana aku bisa, sialan? Apakah itu? Zhou Yi mengubah wajahnya, dan dengan cepat bertanya kepada roh buku surgawi, roh buku surgawi, bagaimana aku mendapatkan pengalaman bertahan hidup di hutan? Apakah ini sekuel? Masih ada sekuel dari pertukaran sistem? Pertanyaan ini, roh buku surgawi tidak bisa menjawab sama sekali, hanya bisa mengalihkan pertanyaan itu ke Liu. Namun, itu seperti tabrakan dan macet. Hei, kenapa kamu tidak bicara? Gantung lagi. Zhou Yi tiba-tiba merasa bahwa sistem, buku surgawi yang terlalu, ini tampak agak tidak dapat diandalkan. Oke, Liu sedang memegang semangkuk susu kedelai, menggigit gorengan di mulutnya, dan tiba-tiba mendengar masalah bahwa roh buku surgawi melewati koneksi sistem. Liu mengambil waktu sejenak. Si Tong, sistem, ambil pengalaman binatang buas dan iblis yang telah kamu ekstrak, mengapa ada sisa-sisa kesadaran? Apakah kamu tidak menghilangkannya? Petik 2. Pengguna tidak memiliki persyaratan khusus yang dibatasi, dan sistem berasumsi bahwa semua pengalaman yang berguna berada dalam ruang lingkup ekstraksi. Saya akan pergi, haruskah saya diadu seperti itu? Liu tercengang. Menurut penjelasan ini, apa yang disebut pengalaman bertahan hidup di hutan dan pengalaman menghindari mengintai ini tidak berbeda dengan manusia dan binatang buas. Pengalaman macam apa ini? Ini adalah lubang yang sangat besar. Saat bertemu dengan binatang buas, menurut pengalaman,
haruskah dia terbang ke surga? Aku tidak punya sayap, menggunakan teriakan untuk menakut-nakuti lawanmu. Apalagi yang bisa dilakukan untuk memuntahkan wilayah perburuan. Pengalaman seperti ini sudah terlalu buruk untuk diadu lagi. Jangan mempermainkan anak buah Zhou Yi sampai mati, cepat cari cara untuk memperbaikinya. Nah, sebagai pemasok sistem pemula, Liu mengatakan bahwa dia kurang pengalaman. Keluar dari keranjang, ada masalah dengan kualitas produk, yang secara langsung memengaruhi kredibilitas. Apakah Anda melihat bahwa ponsel granat itu telah pulih sepenuhnya? Produk dengan masalah kualitas harus diperbaiki. Liu merasa bahwa dia harus menjadi pengusaha yang teliti, pengusaha yang bermoral, dan raungan. Saya belum menunggu Liu untuk menyesuaikan produk dan meningkatkan kualitas. Zhou Yi sudah dalam masalah. Sambil memegang ember tebal, seekor ular piton sepanjang 10 kaki menggeram dan menyerbu, dengan jambul merah besar di kepalanya yang menyala seperti api. Ular piton jengger, makhluk ini menyemprotkan racun, dan jengger di kepalanya bisa mengeluarkan api. Ketika Zhou Yi melihat ular piton api kecoa menyerbu, hatinya tegang, tetapi solusi yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam benaknya. Terbang, menghantam udara, menggunakan cakar untuk merobek jengger di kepalanya, menerkam dan menggigitnya 7 inci, mencengkeram ekornya dan membantingnya langsung ke tanah. Apa ini? Berbagai pikiran yang muncul di benaknya mengencarkan respons Zhou Yi sendiri. Setelah mulut gagak ular piton api jambul ayam dan sen-sen bergigi menggigit, Zhou Yi menyalahkan dirinya sendiri karena menghindari serangan itu. Sialan, si Zui terkejut, marah dan cemas, dan dengan cepat mengeluarkan pedang pendek yang diberikan Liu kepadanya, dan mengayunkannya ke arah ular piton jengger. Cahaya perak bersiul di udara. Ding, prajurit roh di lautan cakra dipotong di sekitar leher ular piton, dan nyala api awal disiramkan ke baju besi sisik biru, yang sama sekali tidak melukai ular piton api kecoa. Bahkan baju besi sisik tidak boleh dipotong. Seberapa kuat benda ini? Ada banyak pikiran di benak saya, dan beberapa pikiran bahwa ular piton api kecoa adalah hidangan, mengambilnya dan memakannya, dan rasanya enak. Beberapa pikiran menunjukkan bahwa benda ini tidak dapat dikacaukan, jadi lebih baik melarikan diri. Nima, apa-apaan ini? Zhou Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, berbalik dan berlari. Melalui koneksi sistem, Liu dengan jelas melihat semua ini, dan jelas mendengar omelan Zhou Yi. Rao malu melihat wajah Liu setebal tembok. Bocah Zhou Yi, bukan saudaramu yang mengadu domba kamu. Kuncinya adalah sistem itu bahkan mengadu domba saudaraku. Liu menggelengkan kepalanya dan bergumam, kali ini ada masalah dengan produk, saudara mengupgrade-mu secara gratis. Dan diskon untukmu lain kali. Zhou Yi yang melarikan diri tidak tahu bahwa masalah ini terkait dengan Liu. Jika kamu memberitahu dia, Liu, berat badan kakek, aku khawatir. Sistem, mengekstraksi ulang pengalaman. Dari sudut pandang manusia, menggunakan Zhou Yi sebagai tolok ukur, membentuk kembali berbagai keterampilan pengalaman. Sistem menyelesaikan pekerjaan penyempurnaan dan konstruksi dalam sekejap. www.novelhal.com melihat pengalaman dan keterampilan yang disempurnakan kembali dalam sistem. Liu menggelengkan kepalanya sedikit. Kali ini aku lalai dan tidak mempertimbangkan untuk menyempurnakan. Zhou Yi, aku akan membantu kamu memecahkan masalah di depanmu. Petik 2. Sistem, hubungkan ke buku-buku surgawi, perbarui berbagai pertukaran keterampilan pengalaman. Roh buku surga, memungkinkan Zhou Yi untuk bertukar keterampilan mantra 6 karakter 1 kali. Sistem mengeluarkan sedikit suara dewa pemusnahan dari lonceng berayun. Melalui keterampilan ini, dia melepaskan ular itu. Rangkaian perintah Liu dieksekusi secara instan. Yang mulia, Anda dapat menggunakan poin energi yang tersisa untuk menebus keterampilan 1 kali, mantra dalam mantra 6 karakter. Anda dapat membunuh ular. Ini, roh buku surga, apakah Anda kembali? Zhou Yi bahkan merangkak dan lolos dari garis api yang mengalir deras dari atas ular piton api kecoa, dan bahkan pakaiannya terbakar. Tiba-tiba dia mendengar suara roh buku surgawi, dan Zhou Yi tersandung. Tebus. Meskipun saya diadu oleh roh buku surgawi, jelas bukan saatnya untuk mencari masalah pada saat ini. Zhou Yi membuat perbedaan, dan dengan cepat memanggil roh Tiansu untuk memulai pertukaran. Penebusan dimulai. Sebuah kekuatan besar menyerbu ke dalam tubuh Zhou Yi, membuat Zhou Yi tanpa sadar berteriak. Kelelawar,
Sebuah suara besar mengguncang alam liar. Gelombang tak terlihat menyapu, dan ular boa api kecoa yang ganas itu bergetar dan jatuh ke tanah. Halo, akhirnya terbunuh. Zoe menepuk dadanya dan merasakan jantung berdetak kencang di dadanya dan menarik napas dalam-dalam. Tenang, tenang, saya orang yang ingin menjadi kaisar. Sungguh mengasyikkan, roh kitab surga, ular api kakatua yang didaur ulang. Zoe berjalan ke sisi mayat Huobo, memberitahu Tai Sang Tiansu dan melambaikan tangannya, dan mayat ular piton raksasa itu menghilang. Xie menarik napas panjang, dan Zoe merobek bajunya yang terbakar dan melemparkannya dengan keras ke tanah. Buku jiwa surga, bukankah seharusnya kau menjelaskannya? Zoe sangat kesal dengan kematian 9 kematiannya. Hampir diadu. Nima, sungguh pertukaran hantu. Yang mulia marah. Roh Yun Tiansu tersenyum pahit, dan dengan cepat meminta maaf kepada Zoe. Yang mulia, masalah ini cerita yang panjang. Mari kita buat cerita yang panjang menjadi pendek. Saya tidak tahu apa yang salah, Zoe takut untuk menggunakan buku yang terlalu surgawi, ini lagi. Yang mulia, pola dasar Tai Sang Tiansu adalah Daozu dari dunia luar angkasa. Benda ini awalnya milik iblis besar dalam satu kelompok. Setelah Daozu memotong dan membunuh iblis itu, dia membawa prototipe Tiansu kembali ke dunia ini. Roh Tiansu membungkuk kepada Zoe dan mulai menjelaskan kepada Zoe, Daozu menyempurnakan kembali prototipe Tiansu menjadi Tai Sang Tiansu. Tetapi, karena tuan rumah prototipe Tiansu adalah iblis, meskipun Tiansu sekarang telah mengendalikannya untuk Anda, sistem tetap tidak menghapus data ras tuan rumah prototipe. Berbicara tentang ini, roh Tiansu tersenyum pahit, ini akan menyebabkan Anda bertukar keterampilan pengalaman, sistem juga akan menambahkan kepada Anda keterampilan pengalaman yang seharusnya menjadi milik iblis. Jadi, petik 2, begitukah? Zoe tercengang. Jesse penjelasan ini masuk akal, bahkan setelah disempurnakan kembali oleh leluhur, sistem, bahkan jika leluhurnya sangat maju, pasti tidak tahu banyak, dan saya tidak tahu data ras atau apapun. Jadi, apakah aku hanya bisa dianggap tidak beruntung? Zoe sangat tertekan sehingga dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Apakah kamu sedang memecahkan masalah ini sekarang? Kamu tidak akan mengalami olong ini lagi, kan? Yang mulia, yakinlah, ada kesalahan besar dalam sistem tadi, dan koreksi telah dilakukan dan data host telah diperbarui. Tidak akan ada masalah. Roh Wu Tiansu berjanji kepada Zoe dan kemudian memberikan kompensasi. Yang mulia, kamu merasa tidak nyaman karena kesalahan sistem. Sistem telah mengoreksi ulang data dan dengan bebas merevisi dan menyesuaikan semua keterampilan pengalaman pertukaran untukmu. Apakah kamu setuju dengan amandemen tersebut? Oke, pengalaman buas yang penuh dengan otak benar-benar membunuh orang, Zoe menggelengkan kepalanya tanpa daya, perbaiki. Begitu kata-kata itu keluar, napas dingin menembus pikiran Zoe, dan dua keterampilan pengalaman yang dipertukarkan oleh Zoe direvisi lagi. Berbagai keterampilan, pengalaman sepenuhnya disesuaikan berdasarkan Zoe. Tetap, setelah beberapa saat, Zoe menggelengkan kepalanya dan membuka matanya. Mengendus aroma tanah, memperhatikan cahaya dan bayangan yang jatuh di celah-celah antara cabang dan dedaunan, dan mendengarkan suara angin berbisik di telinganya, Zoe merasa bahwa dia memiliki perasaan baru terhadap hutan. Segala sesuatu yang dia rasakan dapat memberinya rasa naluri. Tidak ada kecanggungan, seolah-olah semua yang ada di hutan adalah sesuatu yang telah dia alami secara langsung. Oke, tidak ada masalah lagi kali ini. Zoe merasa lega dan melegakan hatinya yang gelisah. Tentu saja tidak akan ada yang salah. Nak Zoe, aku benar-benar tidak menipumu kali ini. Saya melihat bahwa Zoe menerima amandemen tersebut, dan Li Yu merasa lega. Produk yang dimaksud akhirnya diperbaiki, dan perilaku mulia seorang pengusaha yang teliti akhirnya dipertahankan. Baiklah, jika Zoe tahu tentang hal itu, dia pasti akan melihatnya. Bagaimana bisa kau menyebut pedagang yang berhati nurani saat menjual barang-barang murahan seperti ini? Masih saja sial, seni bela dirimu ada di tanah. Untungnya, semua ini tidak terjadi. Teruslah berburu, teruslah mengumpulkan ramuan. Merasakan pengalaman dan keterampilan setelah penyesuaian ulang, Zoe tidak menemukan masalah apapun, dan depresi di hatinya juga banyak memudar. Pengalaman hutan yang terampil dan pengalaman penyembunyian yang mengintai membuat Zoe seperti ikan di hutan. Segera,
Zhou Yi mengabdikan dirinya untuk tujuan peningkatan Daguai. Oke, ini berantakan. Wajah Liu memerah, dan dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Sistem, masalah serupa di masa depan, akan selalu didasarkan pada ras manusia. Bagaimanapun, mayoritas host masa depan adalah manusia. Perintah diterima. Suara sistem yang kaku itu datar seperti biasanya, dan Liu tidak asing lagi. Bocah Zhou Yi telah mulai meningkatkan monster, dan akan segera tumbuh dewasa. Tugasku adalah memikirkan hal ini. Liu tiba-tiba berteriak kaget. Sistem, tugasku adalah membuat dan menjual sistem. Sistem itu telah diberikan kepada Zhou Yi, dan dia juga membayar pohon bodi sebagai harganya. Secara teori, tugas ini telah selesai, kan? Tugas awal telah selesai, apakah kamu akan menyerahkannya? Aku pergi, menyelesaikan tugas, bahkan tanpa diminta. Kamu harus menyerahkannya sendiri untuk menyelesaikan tugas. Apakah kamu ingin mengadu domba seperti ini? Mata Liu membelalak dan dia tercengang. Kecerdasan sistem ini terlalu buruk, bukan? Pengalaman telah mengekstrak keranjang, dan tugas tidak diminta secara aktif setelah selesainya tugas. Sistem yang kaku seperti itu sama sekali tidak cerdas. Namun, jika sistem benar-benar sangat cerdas, dengan kekuatan yang begitu kuat dan kecerdasan yang tinggi, ini agak sulit dikendalikan. Jika suatu hari, kecerdasan sistem tiba-tiba melahirkan ide untuk berbalik dan mengambil inisiatif. Pikirkan di sini gelombang www.novelhal.com gelombang Liu menggigil, tetapi lebih baik memiliki kecerdasan yang lebih rendah. Yah, tidak ada kecerdasan yang lebih baik. Kirim misi. Sekarang setelah Anda menyelesaikan tugas, Anda harus mengirimkannya. Tugas awal selesai. Hak pengguna yang ditingkatkan. Izin. Ketika saya mendengar kata izin, Liu ingat bahwa dalam profil pengguna sistem, ia hanya memiliki satu tingkat otoritas. Sistem, apa konsep izin ini? Izin menunjukkan tingkat kendali pengguna atas sistem. Semakin tinggi izin, semakin banyak fungsi yang dibuka sistem. Ketika izin mencukupi, pengguna dapat membuat aturan sistem sendiri. Apakah itu berarti izin? Liu mengangguk. Bisakah Anda membuat aturan sendiri? Baiklah. Ya. Liu sangat puas dengan aturan yang dibuat sendiri. Ini, bagaimana Anda dapat membuat aturan sendiri dengan bertindak sesuai dengan aturan orang lain? Apa yang dapat saya lakukan sekarang dengan izin sekunder? Fungsi baru sistem, membuka lantai mal. Anda dapat membuka ruang lantai mal di lokasi yang ditentukan oleh pengguna. Ruang mal, ruang yang sepenuhnya di bawah kendali saya. Ini, Liu merasakan kegembiraan di hatinya. Ini benar-benar keuntungan besar, sistemnya benar-benar hebat kali ini. Sama sekali tidak mengadu. Dui, ya, seberapa besar ruang ini? Hak pengguna tingkat kedua, dapat membuka ruang mal sepanjang 20 km. Jari-jari 20 km, 40 km persegi. Itu tidak terlalu kecil, lumayan, kata Liu sambil tertawa, ruang mal ini tidak terburu-buru. Ruang mal harus dibuka setelah kembali. Bagaimanapun, dunia utama itu adalah fondasi kedudukan Liu. Tapi, kembali, sistem, kapan saya bisa kembali? Liu menemukan bahwa sistem prompt yang tidak aktif ini benar-benar merepotkan. Pengguna menyelesaikan tugas awal dan dapat kembali kapan saja. Kembali kapan saja, Liu mengangguk, menyatakan pengertian. Tiba-tiba teringat kebiasaan tidak meminta sistem, dia dengan cepat berkata kepada sistem, jika saya kembali sekarang, apa efeknya? Host, Taisang Tiansu, Zhou Yi, membuka tugas pertama dari tugas utama, Jalan Kaisar. Pengguna berjanji untuk menonton dan menyaksikan. Jika pengguna kembali, host Zhou Yi tidak dapat mengirimkan tugas, dan tugas host tidak dapat diselesaikan. Saya akan pergi. Saya tahu akan ada masalah. Liu diam-diam untungnya tidak kembali sekarang, kalau tidak tugas anak laki-laki Zhou Yi ini macet, tidak dapat diselesaikan, apakah tidak sibuk? Terlalu merepotkan bagi sistem untuk tidak memberi perintah secara aktif. Liu mengerutkan kening, mengapa ada pengaturan lubang seperti itu di sistem yang begitu tinggi? Petik 2 tanda tanya. Set, apakah karena aku tidak mengaturnya? Memikirkan hal ini, Liu dengan cepat memberi perintah ke sistem, untuk mengaktifkan fungsi tambahan, untuk melindungi keselamatanku dan melindungi kepentinganku sebagai prinsip, dan memberikan perintah cepat. Petik 2. Instruksi diterima, fungsi tambahan sistem dihidupkan. Halo,
Apakah ini benar-benar alasannya? Liu menghela napas panjang dan menemukan bahwa pada akhirnya semua alasannya ada pada dirinya sendiri. Sungguh. Liu tidak tahu harus berkata apa. Berdasarkan prinsip melindungi kepentingan pengguna, sistem merekomendasikan agar pengguna memulai tugas jangka panjang, tugas pembangunan mal. Tugas pembangunan mal, bahkan tidak membuka ruang. Bisakah tugas ini dimulai? Mendengar perintah dari sistem, Liu terdiam sejenak. Buka tugas pembangunan mal, pengguna dapat mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan mal terlebih dahulu. Begitukah? Liu mendengar penjelasan ini dan mengangguk, lalu buka. Misi tingkat lanjut terbuka. Misi tingkat lanjut, pembangunan mal. Durasi misi, jangka panjang. Kemudian, pernyataan misi, sebagai pemasok sistem, bagaimana mungkin Anda tidak memiliki toko sendiri? Tugas pengumpulan sumber daya bangunan dimulai, kumpulkan semua jenis sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan mal. Begitu suara Liu berakhir, sistem membunyikan serangkaian perintah. Jawab, kumpulkan sumber daya bangunan. Apa yang ingin kamu kumpulkan? Haruskah aku diminta menebang pohon dan memindahkan batu? Kata Liu tidak tahu sumber daya bangunan apa yang harus dikumpulkan. Sumber daya konstruksi mal, termasuk sumber daya bangunan utama, sumber daya lanskap, sumber daya perabotan interior. Dari sumber daya yang dimiliki pengguna, sumber daya yang dibutuhkan untuk pembangunan mal telah ditemukan. Aula giok, warna-warni dapat digunakan sebagai sumber daya bangunan utama. Spesies pohon bodi dapat digunakan sebagai sumber daya hijau. Xianjian Tianqi dapat digunakan sebagai kolam teratai. Prajurit Kaisar Qinglian dapat digunakan sebagai spesies teratai. Aku pergi. Liu tercengang ketika mendengar serangkaian kata-kata dari sistem. Dengarkan nada ini, Kaisar Qinglian, di dunia manapun Anda meletakkannya, itu adalah kepunahan. Dari sudut pandang sistem, itu adalah teratai yang dapat ditanam di kolam. Yah, meskipun pada dasarnya itu adalah teratai. Tapi bagaimana dengan sejarah orang lain? Chaos Qinglian, tubuh seorang kaisar. Apakah kamu tidak takut dibunuh? Ada juga Xianqi Tianqi, yang merupakan tanah pedang Akamatsu dan setiap tetes air mengandung energi pedang yang tak terbatas. Dari sudut pandang sistem, ini adalah kolam yang digunakan untuk menumbuhkan bunga teratai. Spesies pohon bodi bahkan lebih buruk, itu sepenuhnya merupakan perawatan sabuk hijau. Sebaliknya, aula giok berwarna-warni dari makam Kaisar Qing dihancurkan dan direkonstruksi oleh sistem. Jika saya mengumpulkan sumber daya sesuai dengan standar ini, apakah saya akan membangun toko? Atau membangun istana? Terlebih lagi, pada usia dan bulan berapa saya akan mengumpulkan sumber daya tingkat ini? Liu menemukan bahwa ia tampaknya diadu lagi dengan sistem. Tips sistem, semakin maju sumber daya yang dikumpulkan oleh pengguna, semakin sempurna ruang mal tersebut. Ruang mal adalah fondasi pengguna, harap perlakukan mereka dengan hati-hati. Membangun fondasi. Ketika saya mendengar ini, ekspresi Liu menjadi serius. Dapat disebut fondasi sistem, tampaknya ruang mal ini benar-benar tidak dapat dirawat dengan mudah. Apakah sumber daya konstruksi tingkat lanjut? Bukankah dunia ini tanpa benda ini? Liu bangkit dan berjalan ke jendela, melihat ke kejauhan, aula abadi perunggu dan Xuan Huang Qi adalah hal yang baik. Itu, agak berbahaya. Tuan Rumah Zui sedang mengirimkan sumber daya. Perintah tiba-tiba dari sistem membuat mata Liu berbinar. Bukankah Zhou Yi hanyalah kandidat yang sudah jadi? Aku akan memberinya sistem hanya untuk melakukan ini. Bocah Zhou Yi, sepertinya istana peri perunggu masih ingin kau menjelajahi jalan. Di perpustakaan sumber daya sistem, monster baru dengan tinggi lebih dari 3 kaki dan penampilan seperti kera yang ditutupi dengan baju besi sisik kuning tanah muncul. Ini adalah kera sisik. Benda ini sudah menjadi kekuatan pihak lain, benar. Zhou Yi bisa membunuhnya. Sepertinya kecepatan peningkatan monster tidak lambat. Seharusnya tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikan tugas. Oh, tunggu. Memikirkan hal ini, Liu tiba-tiba teringat sebuah masalah dan terkejut. Sitong, sistem, tugas Zhou Yi untuk menyapu 6 gerbang utama Yandi, apa saja syarat untuk menyelesaikannya? Apakah dia tidak akan membiarkannya membunuh para penguasa 6 gerbang utama? Ajaran 6 gerbang utama gelombang www.novelhall.com gelombang setidaknya memiliki kekuatan alam Hualong. Jika Zhou Yi ingin mengalahkan para biksu alam Hualong dalam waktu 1 tahun, kecuali Liu berselingkuh, dia akan langsung memberinya perintah suci. Peralatan, jika tidak,
benar-benar tidak ada kemungkinan. Selesaikan syarat tugas, kalahkan semua murid dari 6 gerbang utama. Hampir sama, Liu mengangguk sambil tersenyum, melirik hutan pegunungan yang diburu Zhou Yi. Waktu hampir habis, Nak Zhou Yi, kamu harus tumbuh dengan cepat. Leluhur tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia melangkah keluar dari aula, Liu melihat ke kejauhan. Selain Istana Abadi Perunggu, ada sumber daya lain yang bisa dikumpulkan, yaitu domain api. Bagi yang lain, api domain api adalah jadi. Tapi aku bisa langsung menggunakan sistem untuk memulihkan api ini. Tidak ada bahaya. Liu merenung, dan bertanya lagi pada sistem, kamu sudah menyimpan informasi area api. Selain peran api itu sendiri, apakah ada manfaat untuk pembangunan Mal? Petik 2. Mal tidak membutuhkan api di domain api. Namun, saat pengguna membangun sistem di masa mendatang, mereka bisa menggunakan api ini untuk mengaktifkan alkimia, pemurnian, dan fungsi terkait lainnya. Hah, benar, aku hampir lupa. Di masa mendatang, aku pasti akan membuat sistem seperti alkimia dan mesin pemurnian. Aku juga perlu mengaktifkan fungsi alkimia dan mesin pemurnian untuk sistem tertentu. Jadi, aku harus pergi ke domain api. Ya, Liu mendongak ke arah domain api, dan sedikit tergerak. Pokoknya, menganggur ya menganggur, ayo pergi. Barang-barang aman saat mereka jatuh ke saku mereka lebih awal. Cahaya itu meledak ke langit. Liu mengantar Yu Guang sampai ke Huoyu berlari kencang sepanjang jalan. Domain api itu jauh dari negara bagian Yan. Bahkan jika Liu melaju kencang sepanjang jalan, butuh waktu sehari semalam untuk mencapai domain api. Benar saja, itu adalah alam api. Api ini benar-benar menakutkan. Melihat api yang berjatuhan di depannya, Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. 100 mil jauhnya, api yang mengamuk-mengamuk, dan bahkan langit menjadi setengah merah. Meskipun masih jauh, gelombang panas masih bisa dirasakan. Bahkan di tempat Liu berdiri, tanahnya hangus dan retak. Panas yang menyengat membuat Liu sedikit berkeringat di dahinya. Bung, sudah berapa tahun api ini menyala? Apakah tidak pernah padam? Fungsi pemulihan sumber daya sistem dihidupkan, dan gelombang panas yang datang dari wajah dikumpulkan oleh sistem saat mendekati Liu. Tidak menemukan ketidaknyamanan, Liu kemudian berjalan menuju domain api. Domain api terbagi menjadi 9 lapisan. Liu pertama kali menghadapi lapisan pertama api merah. Api tanah lava. Bercanda, di mana lavanya? Jelas-jelas hanya ada api di sini. Mendengar perintah sistem, Liu tidak dapat menahan diri untuk tidak bersuara. Untungnya, muntahan itu tidak memengaruhi kumpulan api sistem, gelombang tak terlihat menyapu keluar, dan api yang berjatuhan dikelilingi oleh pusaran besar, yang terus-menerus dikumpulkan oleh sistem. Butuh banyak waktu untuk mengumpulkan domain api sejauh 100 mil. Bahkan jika sistem dengan cepat mengumpulkan api di depannya, tampaknya tidak ada kerugian pada area api sejauh 100 mil. Lagi pula, aku tidak terburu-buru. Tetaplah seperti itu. Berjalan bebas di tengah api, Liu berada di lapisan pertama api merah, dan maju di sekitar api. Mengambil simbal dan berputar, 1, 2, 3. Pada putaran ke-9, api merah di sekitarnya telah menghilang. Tidak buruk, melihat api tanah yang tersimpan di perpustakaan sumber daya sistem, Liu mengangguk, api tanah merah sudah selesai. Api berikutnya berwarna biru. Melangkah ke api biru, Liu berhenti. Sistem, apakah tidak ada bahaya dalam mengumpulkan api biru? Tidak ada bahaya, saya bisa yakin itu. Langkah selanjutnya sama saja, dan butuh banyak usaha, dan Nanming yang kesepian dari Lan Yu meninggalkan api dan tersapu oleh Liu. Lapisan ketiga adalah api putih. Api susu yang murni dan tak bernoda itu menampakkan napas suci. Apakah ini obor Yuehua? Liu melihat nama itu sejenak, lalu melanjutkan pencariannya. Lapisan keempat adalah 9 api gelap. Lantai kelima adalah api matahari emas yang sebenarnya. Lapisan keenam adalah api ungu Suantian Ziwo. Lapisan ketujuh adalah 5 elemen dari 5 api. Lantai ke-8 adalah gairah warna-warni. Lapisan ke-9 adalah api peri 5 warna yang transparan dan tak terlihat. Dari lantai ke-4, gerakan Liu menjadi semakin hati-hati. Api dingin dari api Jiuyu aneh dan canggung. Seolah-olah bahkan indra pun bingung. Untungnya, Liu tidak perlu berhadapan langsung dengan api 9 neter. Selama dia dekat, dia bisa mengumpulkannya, yang membuat Liu sangat lega. Api matahari yang sebenarnya kuat dan berapi-api.
Xuantian Ziwo lapisan ke-6 berada di timur Ziki. Luas dan membuat orang merasa menyerah. Elemen kelima dari lapisan ke-7 adalah api sejati. Di dalam 5 elemen, tidak ada yang terbakar. Jika Liu tidak segera merespons, rambutnya hampir terbakar. Meski begitu, Liu kehilangan sepasang sepatu bot. Saya mengganti sepasang sepatu bot dan terus bergerak maju. Gairah 7 hati di lantai 7 hampir membuat Liu menjadi lurus. Api 7 emosi membakar hati orang-orang. Jika bukan karena sistem yang menjaga pikiran, begitu mendekati area api ini, Liu akan membakar pikirannya. Meski begitu, Liu sedang meninjau kembali kerja kerasnya selama bertahun-tahun di dalam hatinya. Cinta pertama King Yu, hubungan cinta yang menyakitkan, kematian orang yang dicintai, kesedihan hidup, semua hal ini membuat Liu menangis terseduh-seduh. Api perita kasat mata di lantai 9, yah, Liu benar-benar bergerak inci demi inci. Karena nyala api ini, ia tidak terlihat. Jika Anda menusuk kepala seseorang, bahkan jika sistemnya lebih kuat, dapatkah ia dibangkitkan? Bergerak sedikit demi sedikit, atau sistem terus menunjuk ke Liu, Liu dianggap berada di dekat area api terkuat. Sistem bukanlah area yang tidak menunjukkan api perita kasat mata dalam pikiran Liu, tetapi hal ini tidak berubah sepanjang waktu, tidak ada penampilan tetap sama sekali. Benar-benar pantas dengan namanya yang tidak berwujud, sama sekali tidak memiliki bentuk yang tetap, dan sama sekali tidak dapat dilihat atau disentuh. Untungnya, meskipun lebih kuat, itu hanyalah sekumpulan benda mati, dan tetap tidak dapat lepas dari nasib untuk digeledah. Hah, akhirnya selesai. Liu tersentak, merasa lelah di sekujur tubuhnya. Sebagai tangan hitam di balik layar, sungguh tidak cocok untuk tugas seperti ini. Di masa depan, hal semacam ini serahkan saja pada Zhou Yigan. Liu tersenyum puas, melihat api di depannya yang sudah tidak ada apinya lagi. Tidak lama lagi jadi ini akan melanjutkan peningkatan dan menjadi lahan yang subur. Liu berdiri dengan tangan di punggungnya, dan wajahnya tampak seperti belas kasihan. Api ini adalah malapetaka. Api ini diambil oleh orang miskin hari ini. Ini adalah sisi jahat. Pahala tidak terukur. Jika ada sesuatu di dunia ini, bukankah seharusnya itu memberiku pahala yang tak terukur? Berbalik dan melihat sekeliling, Liu menemukan sebidang tanah yang disinter menjadi area berkaca di depannya. Orang-orang harus meninggalkan nama mereka, dan angsa memiliki suara mereka. Tentu saja, tradisi orang Tionghoa tidak dapat hilang. Anda harus menulis beberapa kata. Berjalan ke tanah berkaca, ujung jari Liu mengeluarkan sinar gas pedang dan menulis garis di tanah. Pada saat itu, alkimia jalan orang miskin ada di sini, dan secara tak terduga terlewatkan untuk menyalakan bintang api. Itu juga kemalangan. Api itu dikumpulkan secara khusus untuk menebus yang sebelumnya. Pergi, ayo pergi. Tidak ada yang melihatnya. Setelah menulis baris teks ini, Liu tersenyum, melaju ke langit, dan menghilang jauh ke langit. Beberapa jam kemudian, seberkas cahaya melesat ke langit dan mendarat di reruntuhan domain api. Di sini, bukankah itu api? Ini adalah seorang Taois berusia 50 tahun dengan mantel bulu yang dihiasi bulu pupa hitam dan berkilau. Bukankah ini domain api? Bagaimana dengan api? Bagaimana dengan api? Huh. Dao Zhuang yang gagah berani itu merusak beberapa putaran di reruntuhan domain api, berteriak dengan marah, dan pada akhirnya dia bahkan mengeluarkan suara gagak seperti burung gagak. Sialan, di mana apinya? Tanpa api tertinggi dari domain api, bagaimana aku bisa membuat lonceng sialanku? Sialan gelombang www.novelhal.com gelombang mengapa domain api menghilang? Apa? Taois gagak itu berteriak dengan aneh, bergegas di reruntuhan domain api, dan tiba-tiba melihat garis yang ditinggalkan oleh Liu, membuatnya takut dengan gemetar. Begitu alkimia itu luput dari pemantiknya, ia berubah menjadi api sejauh 100 mil. Orang ini, bagaimana ia bisa mengolahnya? Sehari kemudian, dunia berguncang. Area api yang luas dengan radius ratusan mil, membakar jadi api selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bahkan menghilang. Yang lebih menakutkan adalah area api ini ternyata adalah percikan yang luput dari alkimia seseorang. Dan orang ini mengambil kembali domain api itu. Apakah masih ada kaisar yang hidup? Seluruh dunia tiba-tiba terdiam, takut dibuat takut oleh berita itu. Liu tidak tahu bahwa ketika ia pergi, sederet lelucon yang biasanya terukir padanya ternyata mengejutkan waktu berlalu sebulan.
Selama bulan ini, Zhou Yi masih bermain Daguai setiap hari. Namun, Liu menemukan mainan baru lainnya, yang menyenangkan. Editor peta ruang mal. Ini adalah mainan baru yang ditemukan oleh Liu. Menurut perintah sistem, yang terbaik adalah menyelesaikan pengaturan medan ruang mal sebelum membuka ruang mal. Atur ruang sesempurna mungkin. Jika tidak, energi yang sangat besar akan dikonsumsi dalam modifikasi di masa mendatang. Sistem kemudian membuka editor peta ruang mal untuk Liu. Melihat ini, Li Yuru memenangkan harta karun itu. Editor peta, mendengarkan nama ini memiliki keakraban yang tidak dapat dijelaskan. Kemudian, Liu menjadi terobsesi dengannya. Wow haha, Liu tersenyum dan menari. Dia menyelesaikan pengaturan medan lainnya. Dalam pikiran Liu, editor peta sebenarnya adalah kotak pasir yang sangat besar. Menurut ide Liu, Anda dapat dengan bebas mengatur medan seperti gunung, bukit, dataran, rawa, gurun, danau, sungai, dan sebagainya. Kali ini, Liu mengatur medan yang menurutnya sempurna. Hutan Yongge ini lebih sempurna daripada hutan cahaya bulan terakhir. Lihatlah pemandangannya, gunung dan air terjun dan mata air. Ada gunung dan air, dataran dan sungai, dan pantainya sempurna. Liu tampak bangga pada dirinya sendiri. Sistem meminta agar peta yang ditetapkan oleh pengguna tidak memiliki nilai praktis yang cukup. Harap lengkapi lagi. Nilai praktis tidak cukup. Di mana itu? Dia bermain-main cukup lama sebelum menciptakan kembali gambar-gambar yang telah diingatnya, tetapi tanpa diduga sistem menuangkan seember air dingin. Liu, tentu saja. Medan yang tersedia saat ini tidak mencukupi dan potensi pengembangan di masa mendatang juga tidak mencukupi. Yah, sistemnya benar. Liu mendesah sedih, lingkaran sejauh 20 mil ini benar-benar terlalu kecil. 20 mil dari distrik Liku, Liu mereproduksi seluruh hutan Yongge, dan bahkan membawa sebagian permukaan laut di lepas pantai. Seluruh peta itu indah, tetapi sebagian besar tempat hanya indah dan tidak memiliki efek sama sekali. Sistem, apakah saya akan meningkatkan otoritas saya di masa mendatang? Apakah ruang mal akan meluas bersamanya? Setiap kali otoritas ditingkatkan, ruang mal secara otomatis diperluas secara proporsional. Ye Jiu Sisuo, artinya, peta yang saya buat pada akhirnya akan diperbesar ke tingkat yang tak terbayangkan. Dalam hal ini, hutan Yongge benar-benar tidak memiliki potensi pengembangan yang memadai. Yu Liu mengangguk, menyingkirkan pikiran untuk bermain-main, dan mulai berpikir serius tentang tata letak ruang mal. Jika Anda ingin mempertimbangkan pengembangan di masa mendatang, Anda tidak bisa hanya melihat masa kini. Di masa depan, ruang akan meluas dan medan akan meluas sesuai dengan itu. Medan yang paling tepat adalah pulau. Masa depan diperbesar, dan setiap pulau dapat diubah menjadi benua, dengan potensi pengembangan yang memadai. Jika pulau itu terlalu biasa, mari kita gunakan pulau terapung. Pulau terapung dapat menjadi daratan terbang di masa depan. Ini hebat. Dalam benaknya, gambaran pulau terapung yang telah dilihatnya dalam film dan karya televisi tahun itu muncul, dan Liu dengan cepat mendapat ide. Total ada 9 pulau terapung, yang akan menjadi 9 daratan terbang di masa depan. Dengan ide itu, menyiapkannya dengan cepat. Tidak lama kemudian, meja pasir menunjukkan 9 pulau terapung yang indah dikelilingi oleh awan yang indah. Di bagian atas adalah pulau terapung dengan radius sekitar 4 mil, dan 8 pulau terapung tercantum di bawahnya. Air terjun jatuh dari pulau utama dan jatuh ke pulau terapung di bawahnya. Setelah melewati pulau terapung, ia jatuh di pulau terapung berikutnya. Air terjun terbang mengalir melalui 9 pulau terapung, mengalir keluar dari pulau terapung terakhir, dan tumpah ke dalam kehampaan. Air mengalir kembali dari kehampaan ke pulau terapung pertama, membentuk siklus sistem air yang tak berujung. Setiap pulau memiliki bentuk dan bentang alam yang berbeda, tetapi semuanya hijau dan subur. Seluruh pulau terapung 9 lantai itu tampak indah dan abadi. Oke, bentang alam ini sesuai dengan identitasku. Setelah menyiapkan, Liu melihat pemandangan ini dan sangat puas. Sitong, sistem, bagaimana pengaturan medan ini? Potensi pengembangan yang cukup dan sesuai dengan standar. Anda tidak dapat mengharapkan sistem tanpa kecerdasan apapun untuk memahami gerakan sulit seperti sanjungan dan sanjungan. Arsipkan, Liu tersenyum, menutup Mall Space Map Editor, bangkit dan berjalan keluar ruangan. Pada saat ini,
Zhou Yi telah kembali. Setelah sebulan meningkatkan monster, Zhou Yi telah berubah total. Baik kekuatan pribadi maupun kondisi mental telah sepenuhnya memenuhi standar seorang biksu yang berbakat. Zhou Yi melangkah ke aula. Saya melihatnya. Dia mengenakan mahkota emas di kepalanya, mengenakan brokat biru kerajaan, sabuk giok, dan sepatu bot sabun. Seluruh tubuhnya bersinar, matanya menyilaukan. Melangkah maju, sikapnya luar biasa, dan momentumnya sedalam kekuatan. Temui leluhurmu. Zhou Yi membungkuk kepada Liu dan memberi hormat kepadanya. Tidak sopan. Liu melirik Zhou Yi dan mengangguk puas. Tidak mudah. Butuh waktu lebih dari sebulan untuk akhirnya mencapai level ini. Kalau bukan karena editor peta yang menghabiskan waktu, itu akan terlalu malas untuk berjamur. Pada saat ini, Zhou Yi sudah menjadi biksu di sisi lain. Selama sebulan, lautan kepahitan, banjir kehidupan, jembatan Tuhan, dan sisi lainnya. Orang-orang biasa telah berjuang selama bertahun-tahun, dan bahkan kesulitan seumur hidup tidak dapat mencapai level tersebut. Di bawah jari emas sistem, itu selesai dalam sebulan. Pada kecepatan ini gelombang www.novelhal.com gelombang Liu masih terlalu lambat, biarkan orang lain tahu, masih tidak marah dengan satu kepala. Setiap hari, Anda dapat mengalami pengalaman bertarung, mengumpulkan ramuan, dan mengambil kembali bangkai binatang buas. Kemudian gunakan vitalitas murni yang diekstraksi dari mayat binatang buas untuk berlatih. Tidak bisakah Anda berlatih dengan cepat? Ini karena Zhou Yi mengingat perintah Liu, dan dengan sungguh-sungguh memantapkan fondasi. Jika tidak, kecepatan latihan akan lebih cepat. Selain vitalitas yang dikonsumsi oleh kultivasi diri, energi berlebih Zui digunakan untuk bertukar berbagai keterampilan pengalaman, dan banyak keterampilan tempur juga dipertukarkan dari sistem. Memiliki tubuh keluarga Ji, menambahkan berbagai pengalaman dan berbagai keterampilan tempur, kekuatan Zhou Yi cukup bagus sekarang. Oke. Liu melihat momentum Zhou Yi dan melihat kekuatan Zhou Yi, dan dia sangat puas. Setelah bulan percobaan ini, kamu telah tumbuh sangat cepat. Sekarang, kekuatanmu tidak buruk. Hal berikutnya yang harus kamu lakukan adalah menunjukkan gayamu kepada dunia. Liu menatap Zhou Yi, matanya penuh dengan harapan. Tentu saja dia menantikannya. Aula abadi perunggu dan Xuan Huangqi masih menunggu Zhou Yi untuk mengambilnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengharapkannya? Ajaran guru. Zhou Yi tidak tahu pikiran Liu. Dia melihat harapan Liu untuknya dan sangat tersentuh. Jalan menuju kaisar sudah dibuat. Liu mengulurkan jarinya ke arah Ling Sudongtian, jalanmu yang tak terkalahkan dimulai dari sini. Kalahkan semua lawan yang berdiri di depanmu, dan akhirnya naik ke posisi tertinggi kaisar. Murid patuh. Zhou Yi membungkuk dan memimpin, semangat yang tinggi langsung menuju ke dada pagi-pagi sekali. Kabut tipis semangat belum menghilang, dan kemuliaan matahari terbit telah memerahkan gunung. Lonceng merdu berbunyi. Para murid Sulingdong memulai hari kehidupan yang lain. Bermeditasi dan berlatih Qi, menggunakan tinju untuk berlatih seni bela diri, mendengarkan para tetua memberikan ceramah, berlatih pertempuran, dan kemudian terus bermeditasi dan berlatih Qi. Hal yang sama, diulang hari demi hari, membosankan dan membosankan. Setiap hari seperti ini, bisakah kamu memiliki sesuatu yang baru? Para murid yang bertugas di gerbang sesan menguap lama, hanya untuk menemukan kehidupan yang begitu membosankan dan membosankan. Jangan mengeluh. Murid lain di sebelahnya memutar matanya dan berkata, kita cukup baik. Bibit peri itu menyedihkan. Selain makan dan tidur, hanya ada latihan, latihan, dan latihan. Setidaknya kita bisa keluar dan bernapas. Semua orang di dunia mengatakan bahwa latihan itu baik, dan siapa yang tahu bagaimana mempraktikkannya dengan jelas. Kamu iri padaku di angin dan awan, tetapi aku ingin hidup dalam harmoni dan hidup dalam harmoni. Yi, Suangsu dan Suangqi, saudara Tan memang satu generasi denganku. Beberapa waktu lalu, aku mengambil tugas urusan luar negeri dan pergi ke metropolis kota Yan. Aku beruntung bisa jalan-jalan ke pavilion Yunyan, rasa itu. Bie, hentikan, ada seseorang di sini. Gerbang Laoshan, sesosok tubuh melayang. Dalam kabut pagi yang samar, siluet itu muncul dengan sangat cepat, tetapi sangat cepat. Dalam waktu singkat, sosok itu mendekat. Ini adalah seorang remaja. Pria ini mengenakan jinpao, mengenakan mahkota emas, Yuan Yue, dan memiliki sikap yang luar biasa. Ren pria ini adalah Zhou Yi.
Jangan datang lagi. Ini Ling Sudongtian. Tamu asing tidak diterima. Silakan pergi dengan cepat. Dua murid yang berjaga di gerbang gunung berkata dengan keras kepada Zhou Yi. Minggu depan mudah, datang dan tantang. Zhou Yi mengejar tinjunya dengan dua penjaga di gerbang gunung, berkata dengan keras. Apa yang kau katakan? Kedua murid yang bertugas saling memperhatikan untuk sementara waktu dan saling memandang. Tantangan, untuk menantang Ling Ling di langit. Apakah ada hal seperti itu? Kedua murid yang bertugas pertama-tama membeku sejenak, lalu segera menjadi bersemangat. Seseorang menantang, seseorang datang untuk menendang Ola. Sungguh hal yang hebat, akhirnya ada sesuatu yang baru. Akhirnya tidak lagi membosankan. Jiran, karena kamu datang untuk menantang, ikuti aturan sungai dan danau. Seorang murid penjaga tampaknya bercampur di sungai dan danau, dan Zhang Kou meniup sungai dan danau. Silakan. Murid penjaga lainnya merasa sangat malu dan dengan cepat menyela kata-katanya. Murid yang bermartabat, bagaimana kamu bisa menjadi bandit? Karena kunjunganmu telah menantangku, aku tidak bisa mengecilkan semangatku. Aku meminta saranmu. Murid ini jelas jauh lebih stabil, dan dia tidak rendah hati atau sombong dalam ucapannya. Yang ini, Zhou Yichao melirik mereka dan menggelengkan kepala, menganggap kultivasimu sebagai aku akan terlalu menggertak. Aku tidak bisa mengatasinya. Hei, melihat pemandangan ini melalui koneksi sistem, Liu tidak bisa menahan tawa. Kedua murid ini tidak tinggi, bahkan lautan penderitaan baru saja terbuka, dan kekuatan mereka memang agak tak tertahankan. Tidak ada yang bisa tidak memandang rendah orang-orang seperti itu. Jack, sialan, kedua murid itu benar-benar kesal, menggeram dan bergegas, memukul dengan tinju. Lautan kepahitan baru saja terbuka, dan itu paling baik daripada para pejuang di dunia. Tidak memiliki kekuatan sihir, tidak ada kekuatan sihir, dan tidak ada senjata ajaib. Tentu saja, dia hanya bisa mengangkat tinjunya untuk melawanku. Permisi, Zhou Yi sudah menduga bahwa ketika mereka melihat keduanya datang, mereka tersenyum dan melambaikan lengan baju mereka. Angin kencang bertiup kencang, dan kedua murid itu langsung terhempas keluar. Ups, sakit. Keduanya jatuh terduduk ke tanah, menyeringai kesakitan. Berjuang untuk bangkit, murid yang telah menyeberangi sungai dan danau itu berdiri dan mengangkat tinjunya, dan berkata, seni bela dirinya sangat kuat dan menyembah angin. Xingshan tidak berubah. Diam, murid lain meraung, berguling, bergegas ke pintu gunung, dan membunyikan alarm. Dang, 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 bel tiba-tiba berbunyi, dan seluruh Ling Sudongtian terguncang. Alarm berbunyi. Apa yang terjadi? Apakah seseorang datang ke pintumu? Siapa yang begitu berani? Apakah monster di reruntuhan itu menyerang gerbang gunung? Alarm ini berbunyi, Ling Sudongtian bergegas melesatkan ledakan cahaya, bersiul dan bergegas menuju gerbang gunung. Siapa yang berani melakukan kesalahanku? Seberkas cahaya melesat ke pintu gerbang gunung, dan seorang lelaki tua berjubah ungu bernyanyi dengan keras, dan suara besar itu mengguncang, bersenandung, di sekelilingnya. Sua, 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 beberapa sinar cahaya mengikuti, dan mereka hampir jatuh ke gerbang gunung tanpa urutan tertentu. Apa yang terjadi? Orang tua di Zizipao melirik Zhou Yi, berbalik dan menatap kedua penjaga di gerbang gunung, dan bertanya dengan wajah tegas. Qizang mengajar, orang ini datang ke Aula untuk menendang Aula. Murid-murid yang bertugas di gerbang gunung dengan cepat menunjuk Zhou Yi dan melaporkan kepada guru telapak tangan. Hah! Menendang Ola, Zhang mengajarinya sedikit, dan melihat kembali ke Zhou Yi, dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Orang tua Liding Yuan, saya mengajar untuk Gua Lingsu Tianzang. Anda dari sekolah mana? Beraninya Anda datang ke Gua Lingsu saya. Minggu depan, murid-murid Damon. Zhou Yichao mengajari Lili untuk memberi hormat, Jiwen Lingsu Dongtian Mingtian, lain kali gatal, itu adalah tantangan sebelumnya. Domen, sekte apa ini? Mengapa Anda belum pernah mendengarnya? Saya mendengar bahwa Zhou Yi melapor ke pengadilan, dan Li Zhangjiao berhenti sejenak dengan jelas. Dari mana gawang itu berasal? Atau apakah itu pintu rahasia? Sekarang jelas bukan saatnya untuk mengejar ini. Tanpa meninggalkan keraguan, Li Zhangjiao menatap Zhou Yi dengan dingin, dan hatinya sedikit marah. Jiwaku begitu kuat, bagaimana aku bisa mentolerir penghinaan? Beraninya aku datang ke pintu, aku tidak tahu seberapa tinggi bumi ini. Bahasa Indonesia, saya sudah bertahun-tahun tidak menembak, mengapa ada kucing dan anjing yang berani datang ke sini?
Memikirkan hal ini, mata Li Zhangjiao memunculkan rasa dingin gelombang www.novelhall.com gelombang, aura cahaya. Samar-samar menyala di tangannya, dan dia berencana untuk menamparkan si brengsek yang tidak dikenal ini. Saya hendak mengambil tembakan, tetapi tiba-tiba mendengar Tetua Liu berteriak di sebelah saya. Ah, Gongzi, apakah Anda? Zhang Tetua Liu menatap Zhou Yi dengan ngeri. Gerbang Tianzun turun untuk menendang Ola. Itu masih membuat orang hidup. Hati Tetua Liu jatuh dan dia ingin mati. Apa salahku? Tetua Liu, Anda, Zhang Li Zhangjiao telah menjadi guru telapak tangan selama bertahun-tahun, dan hatinya seteliti mungkin. Ketika dia melihat bahwa tampilan Tetua Liu tidak benar, dia tiba-tiba membesarkan matanya dan segera menghentikan tembakan. Ah, jangan ajari aku. Tetua Liu tiba-tiba melihat aura cahaya yang belum hilang dari Li Zhangjiao, dan sangat takut sehingga dia tidak memiliki tubuh. Dia bergegas ke tubuh Li Zhangjiao dan meraih tangan Li Zhangjiao. Jangan lakukan itu. Tetua Liu, kamu. Melihat tindakan Tetua Liu, Li Zhangjiao sangat terkejut, dan dengan cepat bertanya. Mengajar, bibit peri di tepi tanah terlarang, kita dibagi rata di antara 6 faksi, tetapi satu diambil oleh orang itu. Berbicara tentang ini, Tetua Liu memberi isyarat kepada Zhou Yi dengan kedipan mata, dialah yang diambil. Apa, dia? Li Zhangjiao melompat kaget, mengingat bahwa dia hampir memulai, keringat dingin Li Zhangjiao menepis. Risiko bagus, risiko bagus. Li Zhang mengajar dengan keras di dalam hati. Untungnya, aku tidak melakukannya, jika tidak, bencana akan ada di sini, Zhou Gongzi, aku ingin tahu apakah kamu ada di sini. Zhang Tetua Liu juga mengenal Zhou Yi, dan buru-buru menyapanya, bertanya kepada Zhou Yi dengan senyum di wajahnya. Oh, gengsi leluhur terlalu kuat. Zhou Yi melihat situasi ini dan merasa tidak berdaya. Bagaimana aku bisa memulai dengan sikap yang begitu rendah? Namun, tugas menyapu 6 gerbang tidak dapat membantu tetapi Zhou Yi hanya bisa menggigit peluru. Untungnya, leluhur tidak menindaklanjuti, jika tidak perlu bertarung, Ling Su Dongtian pasti akan menyerah pada saat pertama. Untungnya, Zhou Yi dengan berani berkata kepada Tetua Liu, leluhur Mengzu mengajariku bahwa aku dapat memperoleh manfaat dari latihanku. Leluhur pernah berkata bahwa Ling Su Dongtian dapat dianggap sebagai tradisi Tao. Oleh karena itu, aku ingin datang ke murid-murid Ling Su Dongtian. Periksa, aku ingin tahu apakah sekolahmu dapat memberiku kesempatan ini. Apa? Zhang Tetua Liu tampak tercengang pada Zhou Yi. Mati syahid, latihan pengantar Tao Jing telah menyebar ke seluruh dunia. Bahkan jika kitab Tao ditulis oleh Tianzun, mengapa Anda menemukan kami? Anda berada di bawah pintu Tianzun. Siapa yang berani melakukan sesuatu dengan Anda? Jika saya menyakiti Anda, Tianzun tidak senang. Apakah itu masalah bagi saya untuk bertahan hidup atau tidak? Tetapi Zhou Yi telah datang ke pintu, dan dia tidak dapat dijelaskan tanpa penjelasan. ZG, ini, biarkan saya menunggu dan berdiskusi, bagaimana? Zhang Tetua Liu tidak bisa menjadi tuan, mengaku bersalah kepada Zhou Yi, dan dengan cepat kembali ke gerbang gunung untuk membahas masalah ini dengan Li Zhangjiao dan sekelompok tetua. Semuanya, kita tidak perlu terlalu gugup. Li Zhangjiao dengan cepat membuat keputusan, saya telah datang ke pintu, itu pasti lebih baik dari itu. Dan kita tidak perlu terlalu khawatir. Karena orang itu memintanya untuk datang, dia pasti bermaksud untuk melatihnya. Selama itu bukan cacat yang fatal, sedikit cedera pasti baik-baik saja. Petik 2. Yah, masuk akal. Para tetua mengangguk satu demi satu. Kalau begitu, biarlah murid-murid membandingkannya dengan dia. Li Zhang mengajarkan cara menembak papan, dan semua orang membawa Zhou Yi ke Ling Su Dongtian. Saya datang ke lapangan pertunjukan Ling Su Dongtian, Li Zhangjiao. Dan Penatua Liu sedang mengobrol dengan Zhou Yi secara pribadi. Para penatua lainnya bergegas mempersiapkan diri untuk ujian berikutnya. Segera setelah itu, murid-murid Ling Su Dongtian datang ke Yan Wuchang. Yi, Ye Fan, apakah menurutmu itu Zhou Yi? He Pangbo menunjuk Zhou Yi, yang sedang tersenyum dan berbicara dengan Li Zhangjiao di atas panggung, dan menoleh ke Ye Fan. Benarkah Zhou Yi? Ye Fan terkejut, bukankah dia mengikuti Tai Sang Dahusu? Kenapa kau ada di sini? Siapa yang tahu? Pangbo menggelengkan kepalanya tanpa sadar, mendongak ke arah Zhou Yi, dan berkata dengan sedikit iri, ada perbedaan di latar belakang. Lihat itu, guru telapak tangan secara pribadi menemaninya, dan melayaninya sebagai paman.
Seseorang di atas, kemana harus pergi mereka begitu campur aduk. Petik 2. Latar belakang identitas atau sesuatu bukanlah yang terpenting di dunia ini. Yang terpenting adalah kekuatanmu sendiri. Saya katakan di sini, Yevan sedikit tertekan. Tubuhnya dengan ekaristi kuno dan duniawi tidak cocok untuk latihan. Selama lebih dari sebulan, lautan kepahitan belum bergerak, dan bahkan pintu masuknya tidak mungkin. Ini membuat Yevan senang. Bie, jangan khawatir, Yezi, tidak ada jalan keluar lain dari langit, kamu pasti punya kesempatan. Melihat ekspresi Yevan, si Pangbo dengan cepat membuka mulutnya untuk menghibur. Murid, pada saat ini, Li Zhangjiao tiba-tiba bangkit dan berjalan ke panggung utama, dan berkata kepada hadirin, murid, hari ini Daomen Zhou Gongzi sedang berkunjung. Zhou Gongzi sangat mendalam dan memiliki sejarah yang panjang. Saat berkata, Li Zhangjiao mengulurkan tangan dan memberi isyarat kepada Zhou Yi. Zhou Yi mengangguk, melangkah maju, dan memberi hormat kepada semua orang di antara hadirin. Interaksi dan pertukaran, mendengar kata-kata guru telapak tangan, para murid di antara hadirin tercengang. Apakah ini pertukaran, atau datang untuk bermain? Para murid melirik Zhou Yi dan tampak sedikit tidak enak badan. Belajar, Zhou Yi akan berdiskusi dengan para murid Lingsu. Baru beberapa hari, berapa banyak yang telah dia pelajari. Mata Pangbo membelalak dan wajahnya tidak percaya. Ye Yevan juga merasa sangat terkejut. Ini hanya beberapa bulan, dan Zhou Yi dapat berdiskusi dengan para muridnya. Kekuatan sihir Dazu benar-benar gunung yang tinggi. Murid, Zhang Li Zhangjiao melanjutkan, orang tua itu juga merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk saling belajar dan saling mempromosikan. Oleh karena itu, merupakan hal yang baik bagi kalian untuk mengumpulkan murid-murid kalian untuk mengamati dan membiarkan kalian meningkatkan pengetahuan kalian. Berbicara tentang ini, Li Zhangjiao melambaikan tangannya, 10 pita bergegas naik, dan jatuh di platform tinggi Guanli. Pita-pita itu berkumpul, dan 10 murid Lingsu berbaris dan muncul di platform tinggi. Ah, pertunjukan 10 Lingxiu, ini adalah 10 teratas dalam pertandingan besar Zhongmen tahun ini. Saya melihat 10 sosok ini muncul di platform tinggi, dan para murid di antara hadirin menjadi gempar. Ajaran telapak tangan benar-benar membuat Lingsu Sixiu dibandingkan dengan Zhou Yi. Membunuh ampela ayam dengan pisau banteng. Saya juga memiliki beberapa murid yang stabil. Mereka merasa bahwa kultivasi Zhou Yi tidak lemah. Kalau tidak, dia tidak akan mengirimkan Lingsu Sixiu. Zhou Gongzi, ini adalah murid terbaik kita di Lingsu Dongtian. Mereka semua dapat berkomunikasi dengan Zhou Gongzi, dan meminta Zhou Gongzi untuk memilih sesuka hati. Li Zhangjiao menunjuk ke 10 murid yang berdiri di sampingnya dan berkata kepada Zhou Yi sambil tersenyum. Terima kasih telah mengajari Li telapak tangan. Murid roh benar-benar luar biasa. Zhou Yi Chao mengajari Li Rizao upacara pemberian tangan, lalu melirik 10 murid Lingsu di sebelahnya, dan kemudian menunjuk ke satu murid. Saya akan berbicara dengan saudara ini terlebih dahulu. Mata orang ini sangat beracun. Dia memilih yang terlemah dalam sekejap. Tapi, apakah menurutmu dia cukup lemah untuk diganggu? Tunggu sampai kamu terlihat bagus. Zhang Li Zhangjiao memiliki pikiran yang tampan di dalam hatinya. Gelombang www.novelhal.com. Gelombang wajah tersenyum muncul di wajahnya. Tentu saja bisa. Lin Han, kamu bisa berdiskusi dengan Gongzi. Ya, seorang murid bernama Lin Han menjawab dan melompat ke atas ring pertempuran. Li Zhangjiao, datanglah ke panggung untuk berbicara dengan saudara Lin terlebih dahulu, dan pergilah untuk sementara waktu. Zhou Yi menyapa Li Zhangjiao, lalu melangkah sedikit, dan melompat ke atas ring pertempuran. Di atas panggung, kedua pria itu terpisah di setiap ujung, saling berhadapan. Apakah kamu memilihku? Apakah kamu pikir aku yang paling lemah? Ada seringai di wajah Lin Han, dalam 10 pertunjukan virtual, aku melakukan yang terendah. Tapi, jika tidak semua orang terlalu akrab, setidaknya setengah dari orang-orang di 10 pertunjukan itu bukanlah lawanku. Jadi, kamu salah memilih orang. Petik 2. Haha, Zhou Yi terkekeh pelan, jika aku mengatakan itu acak, apakah kamu percaya? Gao Lin Han mendengus berat dan tidak menjawab. Sedikit perak di tangannya muncul, dan pisau pendek perak sepanjang 1 kaki muncul di tangannya. Tolong, tolong. Begitu kata-kata itu jatuh, belati perak Lin Han melesat tajam ke langit, dan sebuah kuali setinggi 10 kaki tercipta melalui kavitasi,
seolah-olah membuka dunia dan memenggal kepala Zhou Yi. Keterampilan yang bagus. Menghadapi pedang ini, Zhou Yi menghela napas, pedang pendek di tangannya bersiul, dan menebas melewati pedang itu. Breaking Blade, kakak Lin adalah jurus yang hebat. Trik ini bahkan tidak dapat dengan mudah dilawan oleh para tetua. Orang ini begitu dipercayai sehingga dia harus menderita kerugian besar, pisau yang retak. Di podium Guangguan, Li Zhangjiao dan sekelompok tetua melihat gerakan Lin Han dan segera mengangguk memuji. Lin Han memiliki bakat yang berbeda, dan secara alami sangat bersahabat dengan roh Ruijin. Jika kultivasi pedang kuno belum terputus, saya khawatir itu adalah peri pedang yang tak tertandingi. Sayangnya, dunia telah berubah, dan banyak latihan sesaat telah berakhir. Zhang Li Zhangjiao menghela nafas sedikit dan menoleh untuk melihat Penatua Liu. Bukankah ada ekaristi kuno dan duniawi dalam benih abadi yang dibawa kembali oleh Penatua Liu terakhir kali? Jika langit dan bumi tidak berubah, ekaristi ini saja sudah cukup untuk membuat langit gua virtual roh saya mendominasi dunia. Sayang sekali, Penatua Wu Changfeng juga menghela nafas, hati dan ketekunan Ye Fan semuanya adalah yang terbaik. Sayangnya, dia adalah tubuh suci. Bahkan tempat suci tidak dapat mendukung tubuh suci. Di mana saya dapat membelinya dalam bisnis keluarga ini? Apa? Ketika para tetua berbicara, panggung telah berubah. Kiang, pedang pendek di tangan Zhou Yi tiba-tiba menjerit keras. Lapisan cahaya seperti pedang melayang dibelati, dan pedang terpotong melawan pedang 10 kaki Lin Han. Dia bernyanyi dengan lembut. Pedang 10 kaki itu dipotong oleh pedang ini. Apa? Lin Han menghela nafas, berjongkok memegangi kepalanya. Gerakan ini membelah bilah kosong, memadatkan semua pikiran Lin Han. Setelah dipotong oleh Zhou Yi, Lin Han terluka dan sakit kepala. Bagaimana ini mungkin? Pisau retak saudara Lin mudah patah. Apa asal-usul nama keluarga Zhou ini? Begitu kuat. Daomen, sekolah macam apa ini? Lin Han, yang memiliki harapan tinggi, langsung dibunuh oleh Zhou Yi, dan para murid di antara hadirin tiba-tiba menjadi gempar. Sulit untuk mempercayai semua yang ada di depan mereka. Zhou Yi begitu kuat. Pang Bo membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Dia telah jauh melampaui kita. Ye Fan tidak berekspresi, tetapi hatinya berubah seperti gelombang raksasa. Asal yang sama, menghilang hanya dalam 1 bulan. Teman sekelas masa lalu telah berada jauh di atas. Bagaimana ini bisa menenangkan hati Ye Fan? Tidak, aku tidak bisa terus seperti ini. Ye Fan mengepalkan tinjunya dengan erat, dan hatinya bertekad. Di podium, melihat situasi ini, Li Zhangjiao dan sekelompok tetua meniup AC. Pedang, perbaikan pedang. Tiba-tiba, metode kultivasi pedang diwariskan hingga hari ini. Para tetua Zhongzong ketakutan dengan pedang Zhou Yi. Bukan seberapa kuat pedang Zhou Yi, tetapi fakta bahwa pendekatan perbaikan pedang hampir punah saat ini. Munculnya perbaikan pedang secara tiba-tiba telah mengejutkan para tetua. Zhang Li Zhangjiao dan tetua Liu saling melirik dan saling mengenal, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Zhou Yi, sebagai penjaga gerbang Tianzun, akan memerintahkan kultivasi pedang, yang sama sekali tidak ada apa-apanya. Di atas panggung, seorang diaken bergegas ke panggung untuk membantu Lin Han. Zhou Yi memang bertukar beberapa metode kultivasi pedang, dan juga mengeluarkan energi untuk berlatih sedikit energi pedang. Namun, poin ini sangat dangkal. Jika Lin Han tidak menaruh pikirannya pada pedang, dia tidak akan terluka. Saya sekarang, meskipun pikiran Lin Han rusak, dia hanya perlu bermeditasi dan dia dapat pulih dalam beberapa hari. Namun, bagi para murid yang tidak mengetahui kebenaran, Zhou Yi benar-benar terlalu sombong. Saya datang ke pintu tanpa berkata apa-apa, dan masih menembak begitu banyak. Apakah ini merendahkan saya? Bagaimana aku bisa melampiaskan amarahku tanpa memberimu pelajaran? Bergandengan tangan, murid ingin meminta Zhou Gongzi untuk memberikan 1 atau 2 pelajaran, tetapi tolong ajari juga dengan anggun. Pada tahap awal, Xiu Wei menerobos alam lautan bundar, dan awalnya dipromosikan ke puncak pertunjukan 10 virtual spiritual Istana Tao. Aku melihatnya maju, dan pertunjukan 10 lingsu yang tersisa lainnya mundur. Dengan bantuan seorang kakak, apalagi yang bisa dikatakan orang lain. Yu Dao, dia ingin bertarung. Li Zhangjiao tiba-tiba menjadi sedikit malu. Dia sangat jelas tentang pikiran Yu Dao, dan juga mengetahui kultivasi Yu Dao sebagai kekuatan.
Tetapi dia khawatir tentang Zhou Yi. Jika tidak masalah apa itu, maka itu agak merepotkan. Karena saudara ini dan Taiwan tertarik, Li Zhang mengajar, mari kita bahas, bagaimana. Ketika Zheng dipermalukan oleh Li Zhang, Zhou Yi berbicara di atas panggung. Oke, Zhang Li Palem mengangguk dan berpikir, biarkan aku memberimu pelajaran, jangan sampai kamu berpikir aku kosong. Saya mendapat persetujuan dari guru, dan di kaki Yu Dao, seluruh orang itu jatuh seperti daun tertiup angin dan mendarat di panggung. Bagus, daun musim gugur milik saudara Yu menari mengikuti angin, sungguh hidup. Melihat sikap saudara Yu Dao di atas panggung, para murid langsung bertepuk tangan dengan keras. Ini tidak hanya untuk menyemangati sang kakak, tetapi juga untuk memberi tekanan pada Zhou Yi. Trik ini benar-benar menari mengikuti angin, sungguh panas. Naik bersama angin, tanpa jejak, tidak terlalu panas. Di podium, seorang tetua mengangguk dan mengagumi. Ketika pertama kali memasuki wilayah Istana Dao, kamu dapat melatih daun musim gugur ini ke wilayah menari mengikuti angin. Bakat Yu Dao sungguh luar biasa. Di atas panggung, Zhou Yi tidak dapat menahan tawa ketika melihat penampilan Yu Dao. Pose yang begitu menggoda terlihat sangat memalukan. Apa yang kamu tertawakan? Aku salah karena gaya menari Akiba mengikuti angin. Yu menatap Zhou Yi dan mengerutkan kening. Tidak, wah, sosok yang sangat cantik. Zhou Yi juga merasa bahwa dia sembrono, dan dengan cepat membulatkan kata-katanya. Cantik. Ketika mendengar kata ini, Yu Dao mengangkat alisnya, dan kemarahan muncul di dalam hatinya. Tolong. Setelah adegan itu selesai, Yu Dao menggoyangkan tubuhnya dan melambaikan kemegahan. Untuk sesaat, angin musim gugur suram, dan daun-daun yang berguguran melayang. Banyak daun yang berguguran melayang di seluruh panggung. Daun-daun ini mengambang tertiup angin, seolah-olah angin musim gugur bertiup, daun-daun itu berguguran. Tidak ada jejak kembang api, dan itu tampak tidak berbahaya. Namun, setiap helai daun ini setajam pisau tajam. Selama hati bergerak, setiap helai daun dapat diubah menjadi jurus pembunuh yang ampuh. Ini adalah jurus pembunuh Yu Dao. Jatuh ke dalam serangan gelombang www.novelhal.com. Gelombang akan menghadapi serangan daun yang tak terhitung jumlahnya sepanjang waktu, tak berujung dan tak terkalahkan. Begitu jurus ini dilakukan, seluruh lapangan seni bela diri pertunjukan menjadi sunyi. Kakak Yu Dao masih memiliki jurus pembunuh seperti itu. Bukankah kakak pernah menggunakan kekuatan yang sebenarnya? Para murid terkejut, dan pada saat yang sama, mereka sepenuhnya yakin akan kemenangan Yu Dao. Benar-benar indah. Aku melihat daun-daun berguguran dan jatuh, dan merasakan pembunuhan yang sensasional di dalamnya, tetapi Zhou Yi tidak tergerak, hanya mengagumi cuaca yang indah. Kamu akan segera tahu bahwa itu tidak hanya indah. Yu mencibir, kekuatan spiritualnya bergetar, dan helaian, daun, yang tak terhitung jumlahnya meledak ke udara. Untuk mengalahkan musuh, satu pukulan sudah cukup. Dengan begitu banyak jurus, kekuatannya tersebar. Zhou Yi menggelengkan kepalanya, tubuhnya bergetar, dan cahaya ilahi yang cemerlang menyala. Sebuah pemandangan luas terwujud di samping Zhou Yi. Di antara hamparan lautan yang luas, bulan yang cerah terbit perlahan. Cahaya yang cemerlang menerangi seluruh langit. Semua daun yang menusuk Zhou Yi hancur dalam sekejap. Di bawah sinar bulan yang tak terbatas, Zhou Yi dengan ringan menekan telapak tangannya. Juda sebuah jejak tangan besar membanjiri. Pemandangan daun-daun jatuh yang tak terhitung jumlahnya hancur seketika, dan semburan darah menyembur keluar dari Yu Dao. Laut naik ke bulan yang cerah. Penglihatan ilahi, sidik jari kosong. Bukankah dia bermarga Zhou? Kenapa? Semua orang di podium Guan melonjak kaget.